rasa kebosanan yang harus selalu disikapi, walaupun ini sebetulnya secara kata-kata enteng, tapi dalam prakteknya ini adalah cukup berat, ya. Inilah bedanya bosan, ya. Bosan ini tidak semua orang yang bosan lalu lari ke perselingkuhan, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin berbicara mengenai 10 hal yang segera harus Anda bicarakan dengan pasangan Anda. Jangan sampai Anda mengalami dan Anda biarkan berlarut-larut. Ini adalah gambaran ya, ketika pada usia-usia tertentu memang orang akan mengalami tingkat kebosanan. Bagaimana menyikapi kebosanan terhadap pasangan? Ya, ini ada 10 hal yang selalu harus Anda komunikasikan dengan pasangan. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kubis. Nah, yang pertama adalah keinginan mulai memudar. Jadi keinginan ini memang cukup luas. Namun keinginan yang memudar biasanya yang bisa menimbulkan titik perselingkuhan adalah keinginan memudarnya keinginan melakukan hubungan suami istri. Ini adalah tentunya hal yang tidak boleh dianggap sepele. Makanya saya katakan komunikasikan terus ya, bagaimana mengusir kebosanan ini. Lalu kemudian pasangan bisa juga dianggap bukan orang yang pertama. Ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain justru ya. Jadi ketika Anda merasa Anda sudah mulai menomorduakan pasangan, maka itu sudah gejala awal ya bahwa Anda mengalami tingkat kebosanan yang cukup tinggi. Maka dari itu ketika Anda merasakan hal-hal seperti itu, tolong segera dikendalikan ya, dan kembali ke pasangan Anda. Ya, karena ini bisa menimbulkan kerenggangan hubungan. Lalu yang ketiga, rasa untuk melakukan sebuah keintiman dengan pasangan ini tiba-tiba menghilang. Ini juga tidak boleh dibiarkan. Lalu kemudian yang keempat, dia terobsesi dengan sebuah pikiran yang seakan-akan dia tidak lagi mampu melakukan hal itu. Nah, ini tidak boleh dibiarkan ya. Ciptakan terus komunikasi dengan pasangan agar hal-hal tersebut bisa dibicarakan dan Anda berdua bisa saling menyikapi dan kehidupan tetap utuh dan harmonis. Lalu yang kelima, pernahkah Anda berpikir bahwa saya lebih enak menjadi lajang? Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Nah, ketika Anda pernah memikirkan hal seperti itu juga merupakan sebuah tanda bahwa Anda sedang berada di puncak kejenuhan atau berada di titik jenuh. Ini memang hal yang harus kita pandai-pandai menyikapi, karena kalau kita mau cross check lebih dalam setelah kita berumah tangga, banyak orang yang terlibat ketika kita salah langkah ya. Karena tentunya kehadiran orang tua sangat diharapkan oleh anak-anak kita ya. Kehadiran, keutuhan, kebahagiaan orang tua ini adalah merupakan harapan anak juga. Lalu yang keenam, biasanya mulai menyusun rencana tanpa sepengetahuan pasangan. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka ini gambaran bahwa memang cinta Anda berdua sudah mulai memudar ini. Lalu yang ketujuh, tidak ingin pasangan menyentuh miliknya. Ini adalah tentunya hal yang tidak mungkin ya. Ketika itu terjadi terus-menerus, tidak menutup kemungkinan pasangan jadi berpikir beda ya. Tapi ada kalanya juga memang orang merasakan atau melalui saat-saat seperti itu ya. Lalu yang kedelapan, ini perbedaannya sangat jauh, yaitu dia akan selalu merasa jengkel ketika melihat pasangan. Jadi sulit menghilangkan rasa jengkel, rasa dongkol yang ada di dalam hatinya. Ini adalah memang rasa kebosanan yang harus selalu disikapi, walaupun ini sebetulnya secara kata-kata enteng, tapi dalam prakteknya ini adalah cukup berat ya. Yang kesembilan, inilah bedanya bosan ya. Bosan ini tidak semua orang yang bosan lalu lari ke perselingkuhan, tidak.
Karena di poin yang ke-9 ternyata dia masih merasakan rasa takut kehilangan terhadap pasangan. Ya, jadi ini berarti terjadi pasang surut perasaan dan kebiasaan. Ini. Lalu yang ke-10 adalah kurangnya pengaruh emosional dalam berhubungan. Jadi tugas kita ini adalah bagaimana terus menciptakan suasana-suasana baru agar mampu mendorong emosional secara berkesinambungan atau secara kontinu. Ya, jadi rasa bosan ini perlahan-lahan bisa terusir. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.